Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yanti Teva. Saya mahasiswi dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teori perkembangan sosial, yakni yang pertama teori perkembangan sosial oleh Sigmund Freud, dan yang kedua teori perkembangan sosial oleh J.B. Watson, dan yang ketiga teori perkembangan sosial oleh B.F. Skinner, dan yang keempat teori perkembangan sosial oleh Albert Bandura. Pertama-tama kita lihat bagian yang pertama, teori perkembangan sosial oleh Sigmund Freud. Dalam materi atau dalam teori Sigmund Freud terdapat konsep dasar dan kepribadian. Menurut Freud, ia membagi kepribadian ke dalam 3 kepribadian. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran ini di mana segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Dan yang kedua adalah bawah sadar, di mana bawah sadar ini berisi semua dorongan atau intim yang tidak kita sadari, tapi ternyata berpengaruh terhadap perkataan, perasaan, ataupun perilaku kita. Dan yang ketiga adalah prasadar. Prasadar ini dimana berada di tengah-tengah sadar dan juga bawah sadar. Dalam level ini berisi pikiran yang berada di bawah sadar tetapi bisa timbul ke kesadaran. Freud juga mengenalkan 3 struktur dasar kepribadian yang ada, yaitu yang pertama id, yang kedua ego, dan yang ketiga adalah super ego. Kita lihat bagian yang pertama adalah id. Id ini berada di alam bawah sadar, dan ia berkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang ada. Sedangkan ego adalah satu-satunya yang berhubungan dengan alam sadar, dan ia bertanggung jawab terhadap realita dan prepisel. Serta yang ketiga dari yang terakhir yaitu adalah super ego, di mana super ego ini yang mewakili moralistik dan idealistik prinsipil dalam sebuah kepribadian. Freud mengatakan bahwa pada dasarnya manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan ataupun kecemasan, dan dorongan-dorongan dasar teori psikoanalisis sering disebut dengan istilah insting dan dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah dorongan seks atau eros, dan yang kedua adalah dorongan agresi, distraksi, atau kita sebut dengan thanatos. Freud menempatkan kecemasan dalam dinamika topi badannya. Ada 3 jenis kecemasan. Yang pertama, kecemasan neurosis, dan yang kedua kecemasan moral, dan yang ketiga yang terakhir adalah kecemasan realistis.
Ada satu cara untuk mengurangi kecemasan dalam teori psikoanalisis dikenal dengan mekanisme pertahanan diri. Pada dasarnya, mekanisme pertahanan diri ini adalah sesuatu hal yang normal digunakan secara universal oleh setiap orang. Namun, ketika itu dilakukan secara ekstrim dan berlebihan, akan mengarahkan pada perilaku nekrotik. Beberapa bentuk yang terjadi dari mekanisme pertahanan diri antara lain represi, pembentukan reaksi, pengalihan, fiksasi, agresi, regresi, proyeksi, introyeksi, dan sublimasi. Freud percaya bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang ketika dewasa nantinya, terutama yaitu pada 5 tahun pertama kehidupannya. Freud juga mempunyai teori fase perkembangan psikoseksual yang sering disebut dengan siklus seksual, di mana pada setiap tahapannya sangat dipengaruhi oleh zona erogen. Pada setiap tahapannya akan ada konflik yang harus ia selesaikan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Yang pertama adalah fase oral, bermula dari awal lahir hingga tahun kedua kehidupan. Fokus kepuasannya berada pada mulut, seperti menggigit, mengisap, ataupun menelan. Dan ada 2 perilaku pada tahap ini yang cukup dominan. Yang pertama adalah oral incorporative behavior, seperti menelan, dan yang kedua adalah oral statistic behavior, seperti meludah atau menggigit. Dan bila bayi mengalami fiksasi pada masing-masing dari tahapan tersebut, maka akan mengembangkan suatu bentuk psikopatologis terlentur. Yang kedua adalah fase anal, yaitu pada usia 18 bulan ketika balita diberikan toilet training, di mana menurut Freud BLG merupakan yang memuaskan secara erotis, sehingga dengan adanya toilet training mereka tidak bisa BAB sembarangan karena waktu dan tempat diatur oleh orang tua mereka. Yang ketiga adalah fase falik, yang merupakan akhir dari pregenital dan memiliki konflik teknik formula memiliki konflik terunik, bermula pada 4-5 tahun, di mana konflik berpindah dari anus ke genital. Pada fase ini dapat terjadi yang dinamakan Oedipus kompleks pada anak laki-laki dan elektrokompleks pada anak perempuan. Pada tahap ini, anak laki-laki dan dapat merasakan adanya castration anxiety, sedangkan pada anak perempuan
dapat merasakan penis Evie. Yang keempat adalah fase laten, di mana anak mulai mengalami masa diam pada perkembangan pisau seksual. Yang kenapa? Karena cenderung dia akan disibukkan oleh kegiatan sekolah ataupun aktivitas dengan teman-temannya. Dan pada usia ini, 3 struktur kepribadian yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada id, ego, dan superego, telah dibentuk, dan cenderungnya ketiga hubungan tersebut pubertas, di mana pada tahap ini hanya memiliki sedikit konflik dan tidak sentence fase sebelumnya. Freud tidak berfokus pada perkembangan setelah pubertas. Kenapa? Karena menurut Freud, perilaku ketika dewasa ditentukan oleh masa kanak-kanak mereka. Bagaimana teori psikoanalisis memandang psikopatologi? Psikoanalisis memandang bahwa psikopatologi muncul karena adanya kejadian traumatis pada masa lalu yang ternyata berusaha ia tekan ke dalam bawah sadar mereka. Dan dari sana Freud mengembangkan teknik-teknik terapeutik yang meliputi pertama, dinamakan asosiasi bebas. Yang kedua adalah yang pertama dinamakan asosiasi bebas, yang mana pasien diminta untuk menguraikan segala pikiran yang muncul di benaknya pertama kali, dan tidak peduli betapa memalukan atau menyakitkan ingatan-ingatan tersebut. Dan dari sana Freud melakukan interpretasi. Yang kedua adalah analisis mimpi, di mana terapis akan menginterpretasi mimpi-mimpi yang dialami oleh kliennya yang berdasarkan simbol-simbol yang muncul. Kenapa? Karena menurut teori psikoanalisis, mimpi itu hanya merepresentasikan keinginan, ketakutan, maupun konflik yang ditekan ke alam bawah sadarnya. Dari banyak teori-teori psikoanalisis, mereka memiliki psikoanalisis memiliki posisi tersendiri untuk memahami manusia dari permukaan terluarnya hingga bagian terdalamnya, yaitu ketidaksadaran. Sebagaimana gunung es yang tampak permukaan bisa jadi hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung es seutuhnya. Teori perkembangan sosial yang kedua adalah J.B. Watson. Dalam materinya terdapat teori behaviorisme. Teori behaviorisme menurut pandangan Watson terdapat
terhadap manusia tidak memiliki bakat ataupun apapun semenjak ia lahir. Akan tetapi bisa terus berkembang tergantung stimulus lingkungannya. Apa itu teori behaviorisme? Teori ini memandang usia sebagai organisme yang netral terhadap stimulus di lingkungannya. Orang akan berinteraksi jika diberi rangsangan terhadap lingkungannya. Menurut teori ini dapat dikaji oleh psikologi adalah benda atau hal yang dapat diamati secara langsung, misalnya stimulus dan respon. Saya ibaratkan teori ini sebagai mobil remote. Stimulus diibaratkan seperti remote mainan itu, dan respon diibaratkan seperti mobil mainan, yang artinya mobil mainan itu berjalan sesuai arah remote yang dikendalikan. Contohnya, remote yang dikendalikan berputar ke arah kanan, maka mobil pun akan berputar ke arah kanan, sama seperti dikendalikan berputar ke arah kanan. Sama seperti halnya perilaku manusia akan berjalan sesuai lingkungan sekitar. Dapat disimpulkan dari contoh tersebut bahwa perilaku manusia dari lingkungan sekitarnya ini memiliki 3 respon. Yang pertama adalah pujian. Pujian ini yang dapat meningkatkan tingkah laku seseorang. Yang kedua adalah hukuman. Hukuman ini dimana dapat melemahkan perilaku. Dan yang ketiga adalah netral. Netral ini dimana dapat mengkondisikan respon. Rangsangan atau stimulus ini dapat timbul reaksi di sasaran dan dikomunikasikan. Bentuk-bentuk reaksi bisa bermacam-macam tergantung kondisi, situasi, dan bentuk rangsangan. Dan reaksi-reaksi seseorang yang disebabkan dari dorongan luar melakukan respon pada stimulus yang respon positif itu disebut respon. Respon itu bisa diamati dari luar. Respon juga memiliki respon positif dan respon negatif. Respon positif itu karena adanya ketetapan seseorang melakukan respon pada stimulus yang diharapkan. Akan tetapi jika negatif itu keterbalikannya yang tidak diharapkan terhadap si pemberi rangsangan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa stimulus yang diterima dari kebiasaan dapat mengubah tingkah laku. Jadi, stimulus dan respon harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Baik, teori perkembangan sosial yang ketiga adalah teori perkembangan sosial yang ketiga adalah teori perkembangan sosial oleh B.F. Skinner. Dalam teorinya terdapat kajian umum teori. Skinner mengenai 2 bentuk pengkondisian, yaitu klasik dan operan. Kita lihat yang pertama, pengkondisian klasik.
di mana suatu stimulus netral dipasangkan beberapa kali dengan suatu stimulus yang tidak dikondisikan sampai mampu membawa sebuah respon yang sebelumnya tidak dikondisikan menjadi respon yang terkondisikan. Perilaku refleks termasuk contoh paling sederhana, yaitu saat sinar yang ditujukan pada mata akan menstimulasi pupil menutup. Tetapi pengkondisian klasik tidak terbatas hanya pada refleks sederhana, tetapi pengkondisian ini juga bertanggung jawab pembelajaran manusia yang lebih kompleks seperti fobia, semutan, dan kecemasan. Sedangkan pengkondisian ini disebut dengan pengkondisian operan karena organisme beroperasi dalam suatu lingkungan untuk menghasilkan suatu efek yang spesifik. Pengkondisian operan dapat mengubah frekuensi dari respon atau kemungkinan dalam suatu pengkondisian operan kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan diulangi. Dengan demikian, ada beberapa prinsip belajar yang dikembangkan oleh Skinner, antara lain yang pertama adalah hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika benar diberi penguat. Yang kedua adalah proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pembelajaran digunakan sistem modul. Dan yang keempat, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dan yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Namun kini lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Yang keenam, tingkah laku yang diinginkan pendidik, diberi hadiah dan sebagainya. Hadiah ini diberikan dengan digunakannya jadwal variabel rasio. Yang ketujuh, dalam pelajaran digunakan yang namanya shaping. Yang berikut eksperimen B.F. Skinner. Skinner membuat mesin untuk percobaannya dalam operan conditioning yang dinamakan dengan Skinner box. Dan tikus yang merupakan objek yang sering digunakan dalam percobaannya. Dalam percobaannya tersebut yang dilakukan oleh Skinner dalam laboratorium, seekor tikus yang lapar diletakkan dalam Skinner box. Kemudian binatang tersebut akan menekan sebuah tuas yang akan membuka dulang makanan sehingga diperoleh penguatan dalam bentuk makanan. Dalam teori perkembangan sosial Skinner
Skinner terdapat kelebihan dan kekurangan. Kita lihat yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari teori Skinner adalah pada teori ini politik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan hilangnya sistem hukuman. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Sedangkan kekurangan teori Skinner ini berdasarkan analisis teologis dari Margaret, bahwa yang pertama, teknologi untuk situasi kompleks tidak bisa lengkap. Analisis berhasil tergantung pada keterampilan teknologis. Yang kedua, keseringan respon sukar diterapkan pada tingkah laku kompleks sebagai ukuran peluang kejadian. Di samping itu pula, tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Jadi, menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam pembelajaran adalah penguatan dan hukuman. Yang keempat, teori perkembangan sosial oleh Albert Bandura. Dalam teori pembelajaran Albert Bandura ini adalah teori proses pembelajaran dan perilaku sosial yang mengusulkan bahwa perilaku baru dapat diperoleh dengan mengamati dan meniru orang lain. Teori belajar sosial mempunyai 3 konsep, yaitu yang pertama, determinis resiprokal, yaitu pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam mengamati manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavior, dan lingkungan. Yang kedua, beyond reinforcement, yaitu individu dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa reinforcement atau penguatan yang terlibat, berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Itu merupakan pokok teori belajar sosial. Yang ketiga, kognisi dan religius regulasi diri, yaitu teori belajar tradisional yang sering terhalang oleh ketidaksenangan ataupun ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses kognitif. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Kita lihat teori peniruan atau modeling. Teori ini menjelaskan bahwa peniruan merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain.
Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. Contohnya, dalam tingkah lakunya adalah orang tua dan guru memainkan peran penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak untuk menirukan tingkah laku. Teori modeling ini mempunyai 4 unsur, yaitu yang pertama perhatian, dan yang kedua adalah mengingat, dan yang ketiga adalah reproduksi gerak, dan yang keempat adalah motivasi. Teori modeling ini mempunyai 5 jenis, yaitu yang pertama adalah peniruan langsung. Peniruan langsung ini memiliki ciri khas pembelajaran adalah adanya modeling, yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan atau menontonkan sesuatu melalui demonstrasi. Bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan secara langsung. Contohnya, meniru gaya penyanyi yang disukainya. Dan yang kedua adalah peniruan tak langsung. Peniruan tak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya, meniru watak yang dibaca dalam buku, memperhatikan seseorang guru ketika guru tersebut mengajarkan rekannya atau teman sejawatnya. Yang ketiga adalah peniruan berkelanjutan, di mana yaitu tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi. Contohnya, pelajar meniru gaya bahasa gurunya yang sementara mengajar. Dan yang keempat adalah peniruan sesaat. Peniruan sesaat ini di mana yaitu tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya, meniru gaya pakaian yang ada di TV, tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Yang kelima adalah peniruan gabungan, di mana peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya, pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarnai daripada buku yang dia baca. Baik, adapun eksperimen Albert Bandura. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa sekitarnya. Albert Bandura menjelaskan bahwa aspek perhatian pelajaran terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru pada guru dan aspek peniruan oleh pelajar dapat diberikan kesan yang optimum kepada pemahaman pelajar. Dalam teori Albert Bandura juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Baik, kita lihat kekurangan. Kekurangan dari Albert Bandura, jika manusia belajar atau membentuk
tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini. Akan tetapi juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Akan tetapi teori Albert Bandura ini juga terdapat memiliki kelebihannya. Kelebihan dari teori Albert Bandura ini adalah lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya, karena ia menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Baik, mungkin ini penjelasan sedikit mengenai teori perkembangan sosial dari beberapa teori yang tadi saya sudah sebutkan. Jika ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga penjelasan saya bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Baik, shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.